Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kita kembali bertemu dalam Sumut Menyapa. Seperti biasa, selama kurang lebih 50 menit ke depan, kita akan membahas topik yang saat ini sedang hangat diperbincangkan. Pemirsa, pemerintah di bulan April ini banyak mengucurkan bantuan kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Seperti misalnya BPNT, kemudian ada juga PKH, bantuan untuk upah bagi para pekerja yang memiliki gaji di bawah 3 juta rupiah. Selain itu juga ada bantuan terbaru yaitu BLT minyak goreng. Lantas apakah BLT tersebut pemirsa dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan bagi masyarakat yang saat ini memang perekonomiannya terdampak oleh pandemi COVID-19? Kemudian seperti apa penerapannya di lapangan, bagaimana juga pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait? Kita akan membahasnya pemirsa dalam Sumut Menyapa sore hari ini dengan topik yang akan kita angkat yaitu solusikah BLT mengatasi kesulitan warga. Kami mengajak Anda untuk juga berpartisipasi dalam perbincangan kita pada sore hari ini dengan menghubungi line interaktif kita di nomor 061 4146 353. Anda dapat memberikan kritik ataupun saran ataupun juga mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita tentunya. Dan tentunya sekali lagi di line telepon kita di 061 4146 353. Saya akan langsung memperkenalkan tiga narasumber kita yang sudah hadir di Studio 2 TVRI Sumatera Utara. Pertama saya sapa Kadis Sosial Provinsi Sumatera Utara, Dr. Randa Hajah Mana Wasalwa Lubis MAP. Selamat sore Bu Mana. Sore Mbak Dewi. Selamat sore, baik. Kabarnya sehat Bu Mana? Alhamdulillah sehat. Baik. Kemudian yang kedua ada Bapak Muhammad Iksan SSTP MAP. Beliau adalah Kabid Penanganan Fakir Miskin. Selamat sore Pak Iksan. Selamat sore Mbak Widya. Kabar baik Pak Iksan? Alhamdulillah baik. Baik. Dan yang ketiga pemirsa, seperti biasa kita juga turut mengundang wakil rakyat kita, yaitu ada Bang Hadian, ada Pak Hadian, saya mungkin manggilnya Pak Hadian saja begitu ya, dari DPRD Sumatera Utara. Selamat sore Pak Hadian. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya pertama ke Bu Mana terlebih dahulu. Ini kita berbicara mengenai BLT begitu ya Bu Mana ya. Kita tahu di bulan April ini dan momennya juga bertepatan sekali, sebentar lagi kita akan mendekati Idul Fitri, yang dimana memang kebutuhan masyarakat ini meningkat begitu menjelang Idul Fitri. Nah, dengan BLT yang saat ini banyak dikucurkan oleh pemerintah, kalau di Sumatera Utara sendiri Bu Mana, bantuan apa saja yang disediakan ataupun yang akan disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat? Boleh dijelaskan Bu Mana? Terima kasih Mbak Widya. Untuk saat ini Provinsi Sumatera Utara khususnya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, kalau pemerintahan pusat melalui Kementerian Sosial ada menyalurkan bantuan yang khususnya untuk di bulan Ramadan ini ada bantuan langsung tunai itu berjumlah, kalau kemarin tahap pertama sudah disalurkan sebanyak 600, yaitu dari bulan Januari, Februari, Maret, disalurkan di bulan Maret. Dan untuk tahap kedua ini disalurkan melalui PT POS berjumlah Rp600 ditambah minyak goreng. Minyak goreng dari bulan April, Mei, Juni. Jadi kalau disatukan jumlah dananya itu kepada masyarakat sejumlah Rp900.000. Dan untuk Provinsi Sumatera Utara sendiri itu ada dibagi dua tahapan. Jadi ada 7 kabupaten kota, penyalurannya seluruhnya melalui PT POS. Dan selebihnya untuk 26 kabupaten kota itu penyalurannya melalui Himbara, yaitu Himpunan Bank Negara yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi kalau kita melihat di PT POS ini yang 7 kabupaten kota itu 900.000, sedangkan untuk yang 26 kabupaten kota itu melalui Himbara itu hanya bulan April dan Juni. Jadi di bulan Mei-nya itu melalui POS lagi. Tapi khusus untuk bantuan minyak goreng itu keseluruhannya dibayar melalui PT POS dengan jumlah Rp300.000 mungkin. Rp300.000 melalui PT POS. Oke. Kalau gitu mungkin saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, ini saat ini yang sedang ramai kan memang adalah mengenai BLT minyak goreng begitu ya Pak Ihsan ya. Nah, kalau untuk di Sumatera Utara sudah berapa daerah Pak yang kemudian sudah melaksanakan penyaluran bantuan ataupun BLT minyak goreng ini? Hari ini PT POS sudah serentak melakukan penyaluran karena memang PT POS diberi target itu di tanggal 21 April itu penyaluran BLT minyak goreng itu harus selesai.
Besaran BLT minyak goreng ini per bulannya 100.000. Jadi yang disampaikan Bu Kadis tadi benar, itu dibayarkan 3 bulan. Dibayarkan 3 bulan untuk BLT minyak goreng yang besarnya per bulan itu 100.000, Mbak Widya. Oke, untuk jumlah penerima berapa Kalau banyak? untuk jumlah penerima tentunya di setiap daerah itu berbeda-beda. Tetapi untuk di daerah kita, di daerah Sumatera Utara, berdasarkan DTKS, jumlah DTKS kita itu 2.172.000 KK. Oke. Tentunya nanti akan ada dipisahkan mana ini yang menerima sebagai penerima PKH, BPNT, dan bantuan BLT minyak goreng, Mbak. Oke. Kalau begitu berarti untuk penerima bantuan langsung tunai minyak goreng ini sudah sesuai begitu ya Pak dengan data dari DTKS kita sebelumnya begitu? Tentunya memang harus sesuai karena memang penerima bantuan minyak goreng ini adalah warga kita yang terinput di dalam DTKS. Oke, baik. Saya ke Pak Hadian kalau begitu. Pak Hadian, ini melihat banyak sekali bantuan yang disalurkan pemerintah di bulan April begitu ya. Ini bisa menjadi kabar gembira juga sebenarnya bagi masyarakat atau mungkin sebaliknya begitu. Tapi Pak Hadian, kalau Anda sendiri menilai apakah sebenarnya bantuan sosial yang disalurkan pemerintah begitu kepada masyarakat ini dinilai efektif begitu Pak untuk mengatasi kesulitan warga yang saat ini ya perekonomian terdampak, kemudian harga bahan pokok juga masih tinggi begitu. Baik, terima kasih. Kalau untuk jangka pendek saya pikir ini efektif ya. Kalau untuk jangka pendek mengantisipasi kemiskinan, menurunnya kemampuan daya beli dan sebagainya. Tapi saya justru malah balik bertanya kepada pemerintah dalam hal ini. Ini kita mau sampai kapan seperti ini? Kalau memang tujuannya adalah memulihkan kembali perekonomian masyarakat, mengentaskan kemiskinan, menggulirkan kembali roda perekonomian seperti sebelum krisis ini terjadi, ya ini saya pikir tidak pas gitu. Jadi harusnya pemerintah itu punya solusi strategis, bukan hanya solusi teknis. BLT ini kalau kami melihat ya seperti pemadam kebakaran saja gitu kan, ya kan. Nah, tapi kita kalau airnya tidak cukup kan kita tidak menyentuh kepada titik api yang sumber kebakaran itu sebenarnya. Nah ini yang harus menjadi PR kita, gitu. Jadi kalau misalnya sekarang daya beli rendah, minyak goreng mahal dan sebagainya, lalu dikasih subsidi BLT begini. Untuk sementara waktu itu oke, nggak ada masalah. Masyarakat bisa punya minyak goreng. Lalu ada pekerja yang gajinya di bawah 5 juta, kemudian diberi insentif berapa? 600.000 sebulan. Berarti mereka dianggap seperti punya daya beli yang lebih baik. Padahal kan juga belum tentu juga. Prakteknya di lapangan, Mbak Widya, ini kadang-kadang ada orang yang tambahan 600 ini, ini lumayan nih saya saving aja, saya tabungin gitu. Apakah dengan menabung itu setiap bulan 600 roda perekonomian akan berjalan dengan baik? Kan belum tentu juga. Nah itu yang menurut saya harus dibenahi. Tapi tetap bagaimanapun kita apresiasi ya langkah-langkah pemerintah terhadap perbaikan ekonomi ini. Cuma caranya saja. Saya ingat dulu waktu saya jadi wakil ketua Pansus COVID ya di tahun 2020, memang BLT ini menjadi pilihan. Kita semua DPRD sepakat bahwa bukan sembako yang diberi tapi BLT. Kenapa? Karena bisa langsung menyentuh ke orang yang tepat. Dibagikan melalui bank, melalui kantor pos, langsung diterima. Jadi resiko menguapnya itu relatif kecil. Tapi kan jangka pendek. Itu COVID ya 2 tahun selesai gitu. Kalau untuk jangka panjang saya pikir perlu ada satu cara yang lain lah, yang lebih tepat. Saya pikir begitu. Oke, kalau gitu biar lebih berimbang mungkin kita ke Pak Ihsan ya dari Dinas Sosial. Pak, kalau dari Dinas Sosial sendiri melihat sebenarnya ini efektif tidak sih Pak untuk kemudian membantu masyarakat kita yang saat ini membutuhkan begitu? Jadi bantuan langsung itu bansos ya, bantuan sosial itu ada 2 jenisnya, Mbak Widya. Yang pertama itu dia mengurangi beban, mengurangi beban masyarakat. Nah, yang tadi kita bahas itu adalah jenis bantuan yang mengurangi beban. Mengurangi beban. Seperti disampaikan Pak Ardian tadi, hanya sementara, tapi ya, ini perlu kita lakukan. Kenapa? Karena menjaga daya beli. Kita tahu 2 tahun belakangan ini kita sangat berdampak, ekonomi kita sangat berdampak karena adanya COVID ya. Nah, pemerintah harus mengambil langkah strategis. Apa yang dapat dilakukan pemerintah? Tentunya memberikan bantuan kepada masyarakat. Tujuannya menjaga daya beli masyarakat agar perekonomian kita
bersangkut paut dengan kondisi perekonomian agar terus berputar. Jenis yang kedua adalah menambah pendapatan. Ini juga dilakukan oleh pemerintah. Nah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Sosial kita ada memberikan bantuan usaha ekonomi produktif. Nah, ini kita menyasar pelaku-pelaku usaha kecil yang berdampak akibat COVID. Ini kita beri bantuan modal. Tujuannya apa? Tujuannya agar pelaku-pelaku usaha ini tidak terjun ke garis kemiskinan. Kita tahu usaha mereka berdampak luar biasa karena adanya COVID, tidak ada pembeli, jatuhnya omset. Nah, dengan kehadiran kita memberikan stimulan, memberikan rangsangan bantuan, kita berharap pelaku-pelaku usaha kecil ini bisa dapat survive, tetap bertahan di masa pandemi ini. Jadi dua jenis itu bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah. Yang pertama mengurangi beban strateginya, yang kedua untuk menambah penghasilan. Untuk menambah penghasilan dan untuk mengurangi beban, begitu ya. Oke, Bu Mana, kemudian dengan adanya BLT untuk masyarakat kurang mampu ini, Bu Mana, apakah kemudian hanya meringankan beban sebagian masyarakat saja kalau dari pandangan Bu Mana sendiri? Ya, kalau kita melihat memang seperti yang disampaikan Pak Ihsan tadi kan mengurangi beban. Paling tidak pada saat dia membutuhkan itu pemerintah ada. Ya, untuk di Provinsi Sumatera Utara aja kita juga sudah menyampaikan beberapa bantuan yang disampaikan Pak Ihsan tadi. Jadi intinya masyarakat ini kan kita melihat ini ya, masyarakat kita ini ada juga seperti dibilang Pak, hanya menunggu, sebenarnya menunggu dengan adanya kucuran anggaran itu sebenarnya satu sisi memang dapat menambah meringankan beban mereka, tapi di satu sisi lain itu tadi hanya menunggu. Kita pemerintah Provinsi Sumatera Utara berusaha untuk menambah penghasilan, dan mana-mana masyarakat yang memang usahanya sudah kolaps yang selama ini dengan adanya COVID, kita buka lagi jalan dengan memberikan bantuan sejumlah 20 juta per kelompok. Jadi satu kelompok itu 2 juta dengan jumlah orang 10 orang, mungkin itu bisa mengurangi beban mereka, dan ke depan mereka bisa kembali memunculkan kembali apa yang selama ini pada masa pandemi ini kolaps, dan bisa usaha mereka ini bisa berjalan seperti sebelum COVID ini mungkin ini. Oke, Pak Hadian, kalau melihat dari bantuan langsung tunai atau BLT ini sebenarnya ini adalah program lama begitu ya Pak Hadian, ya, bukan program baru-baru ini saja. Nah, dengan seringnya pemerintah mengucurkan BLT begitu kepada masyarakat, apakah ini jadinya seperti yang tadi disampaikan Bu Mana, masyarakat terkesan menunggu BLT saja gitu tanpa berusaha untuk kemudian bisa berdiri di kaki sendiri begitu Pak Hadian? Ya ini akibatnya kalau pemerintah tidak punya, mohon maaf, pandangan yang jauh ke depan. Saya katakan tadi, Pak Ihsan bilang ada dua, pertama mengurangi beban, yang kedua menambah penghasilan. Oke, saya sepakat kalau itu konsepnya. Cuma yang mengurangi beban ini harus jelas dia sampai kapan gitu loh. Jangan terus-terusan seperti itu. Kalau dibiarkan begini terus, nanti mental masyarakat jadi tidak baik. Semua akan menunggu. Jadi harusnya pemerintah itu kan memberi kailnya, bukan ngasih ikannya gitu loh. Nah sekarang kailnya apa? Kita juga agak susah nih Bu Kadis sebenarnya kalau bicara tentang ini ya. Ini yang mau kita bicarakan nih skop provinsi atau mengomentari apa kebijakan pemerintah pusat. Nah, kalau kita bicara skop provinsi, harusnya pemerintah pusat memberikan alokasi kepada kita, memberikan kewenangan. Mana yang menjadi kewenangan pusat, mana menjadi kewenangan daerah. Kan gitu ya. Baru kita di sini bisa bicara antara pemerintah provinsi dengan DPRD. Ayo kita duduk sama. Bagian kita mau kita apakan, nah, kan gitu kan? Nah tapi kalau kita bicara begini saja, tapi semuanya adalah kebijakan dari pusat, kan kita susah juga, betul nggak Bu? Betul. Ya, gubernur juga tidak bisa mengambil langkah-langkah kalau itu kebijakan masih dipegang oleh pusat, kan seperti itu. Tapi pada intinya begini, bahwa dari saya ya, pertama program untuk meringankan beban itu harus jelas, durasinya sampai kapan, jangan sampai terlena. Pemerintah juga terlena. Cari gampang saja, mohon maaf, ini ada uang sekian, kita kasih aja. Mereka nggak bisa beli minyak goreng, kita kasih duitnya. Karena minyak gorengnya udah ada sekarang ya, karena mahal ya kasih duitnya. Lalu misalnya ditambahi gajinya 600.000 sebulan dan sebagainya. Tapi kan sampai kapan? Rakyat juga terlena.
menunggu itu terus. Kita diajari nggak kreatif. Nah, jadi harus ada batas sampai kapan, sampai di mana, gitu kan? Kalau bisa pemerintah pusat itu kasih batasan. Lalu setelah itu serahkan misalnya ke kewenangannya ke provinsi. Lalu provinsi kan harus siap-siap kita. Ini mau apa yang kita buat. Lalu anggarannya ada gitu misalnya kan. Yang berikutnya itu adalah menambah penghasilan tadi. Nah, itu saya lebih setuju seperti itu. Bagaimana caranya uang negara ini gitu diberikan kepada rakyat untuk membuat mereka lebih kreatif. Mereka mendapat mata pencaharian baru gitu misalnya kan, bisa berusaha di sektor-sektor yang masih bagus ya, bisa dikembangkan dan sebagainya. Tapi di atas itu semua juga sambil pemerintah pusat, nah saya pikir ini domainnya pusat. Yang kecil-kecil begini mohon maaf ya, ngasih bantuan UKM, ngasih petani untuk modal begini-begini, itu kan kita lah yang di daerah. Yang di pusat itu saya pikir harus berpikir secara lebih fokus kepada hal-hal yang strategis. Contoh, minyak goreng kenapa mahal? Penyebabnya apa? Ya dicari dong gitu. Penyebabnya apa? Kalau sudah diketahui, ya entaskan penyebabnya gitu kan. Pupuk sekarang mahal gitu, petani menjerit gitu. Apa penyebabnya? Ya cari bagaimana supaya tidak pupuk bisa turun, harga minyak goreng bisa kembali normal. Semua Kan gitu Bu ya. Iya. Itu saya pikir itu domainnya pemerintah pusat. Memikirkan hal-hal yang gede-gede seperti itu. Nah, baru kita di lapangan di provinsi adalah pemadam kebakarannya gitu. Kalau menurut saya seperti itu gitu Bu. Oke, baik. Biar enak bagi tugas. Baik, karena takutnya kalau BLT ini tiba-tiba di stop, masyarakat merasa pemerintah ini tidak ada perhatian ini kepada masyarakat begitu. Jadi serba salah juga mungkin begitu Pak Ardian. Ya, tidak boleh juga kalau apa ya, misalnya Habis karena udah begitu dibuka, nanti akan jadi masalah juga kalau sudah dibuka. Tapi artinya dikasih warning, dikasih apa namanya pemahaman kepada mereka. Toh juga kan disampaikannya kan per berapa bulan gitu Bu ya. Tidak. Dan itu bukan jaminan setiap tahun, setiap bulan selama sekian tahun itu dapat juga. Nah, makanya berikan kewenangan saya pikir kepada daerah untuk memikirkan apa langkah-langkah strategis regional yang bisa kita pikirkan. Jadi satu saja, kami wakil rakyat minta pemerintah pusat mikirin yang gede-gede aja gitu. Kecil-kecil dari pemerintah provinsi. Pak Hadian dan Pak Isan dan Bu Kadis, kita ada penelpon yang masuk yang ingin bergabung bersama dengan kita. Selamat sore, Sumut Menyapa. Halo. Ini uang dapat BLT ini kan bulan apa? Iya, Bapak terlebih dahulu mungkin bisa disampaikan nama Bapak siapa, kemudian dari mana? Nama saya Haryadi. Pak Aryadi? Dari Binjai. Dari Binjai. Seperti apa pertanyaannya tadi, Pak Aryadi? Uang dapat uang minyak goreng BLT ini dari bulan berapa? Bulan Mei ya? Maret. Untuk 3 bulan Pak, April, Mei, dan Juni. Oh, memang yang apa ini udah dapat saya ini. Yang mana yang sudah dapat, Pak Aryadi? Iya udah dapat baru tanggal kemarin. Untuk BLT minyak goreng begitu, Pak Aryadi? Iya, BLT minyak goreng. Oke, kemudian yang ingin ditanyakan apa, Pak Aryadi? Enggak, nanti yang dapat yang bulan yang ini bulan berapa, Bu? BLT sudah dicairkan untuk 3 bulan begitu ya, Bu Kadis ya? Oke, atau mungkin bisa langsung dijawab saja oleh Bu Kadis, silakan Bu Kadis. Ya, selamat sore Pak Aryadi. Ya, sama-sama. Dari Binjai ya? Ya. Tetangga kita. Ini tadi menyampaikan bahwasanya BLT minyak goreng Bapak sudah dapat, sudah terima. Nah, sementara BLT minyak goreng itu baru dikucurkan kemarin, April, Mei, Juni. Jadi pembayarannya di bulan April. Nah, selanjutnya nanti Mei lah dapat ini. Ya, Pak. Bulan Mei semalam lah dapat kami ini. Sudah bulan dicair, Mei, Pak Haryadi. Ini saya ambil alih ya, Bu Kadis. Pak Haryadi sudah mencairkan untuk BLT minyak goreng ya begitu, Pak Haryadi? Udah. Sudah mendapatkan 300.000, Pak Haryadi? Ya, udah. Sudah ya. Jadi 300.000 itu untuk 3 bulan, Pak Haryadi, untuk periode April, Mei, dan Juni, begitu. Dibayarkannya April. Dibayarkannya di bulan April. Ya. Sudah jelas, Pak Haryadi? Ya, sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Udah, Bu, nggak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Haryadi sudah bergabung bersama kita di Sumut Menyapa. Selamat sore. Iya, baik. Ini artinya antusiasme dari masyarakat juga untuk mengklaim dari BLT minyak goreng ini sangat luar biasa gitu ya, Bu Kadis dan juga Pak Isan langsung mengambil BLT minyak goreng. Karena saya perhatikan juga di kantor pos dan giro sudah ramai gitu. Oke.
Kalau begitu saya ke Pak Ihsan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Hadian ya bahwasannya pemerintah pusat harusnya memikirkan hal-hal yang lebih strategis begitu. Kalau untuk di pemerintah provinsi, cobalah untuk memikirkan yang lebih kecil begitu ya, skopnya lebih kecil lagi. Nah, kalau dari pemerintah provinsi sendiri ada mungkin yang bantuan khusus yang disediakan dari pemerintah provinsi Pak untuk masyarakat kita di Sumut? Ya. Kita dari Provinsi Sumatera Utara pasca pandemi itu banyak sekali bantuan, Mbak Widya. Pak Dian mungkin tahu pernah di Satgas juga Pak ya. Pada awal-awal COVID itu Pak Gubernur meluncurkan 1 juta sembako itu Pak ke 33 kabupaten kota. Jadi Pak Gubernur mengambil kebijakan membuat bantuan paket sembako sebanyak 1 juta paket. Itu disebar ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Nah, kondisi hari ini kami di Dinas Sosial juga itu membuat program namanya Jaring Pengaman Sosial JPS, itu juga berbentuk paket sembako. Tahun ini kita menganggarkan sebanyak 150.000 paket. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga program usaha ekonomi produktif. Jadi selain bantuan yang bersifat mengurangi beban, kita juga menyiapkan bantuan yang sifatnya menambah pendapatan. Nah, tidak hanya di provinsi, kita yakin teman-teman yang ada di kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Karena sampai ke dana desa juga sudah ada aturannya dari pemerintah pusat untuk mengeluarkan bantuan. Jadi terkait bantuan ini Mbak Widya, ada 4 mata anggaran ini. Mulai dari APBN yang domainnya pemerintah pusat, APBD provinsi kita yang ada di sini, APBD kabupaten kota, dan anggaran dana desa juga. Nah, jadi harapan kita dengan adanya 4 mata anggaran ini sudah cukup saya rasa. Tetapi kondisi kita hari ini adalah kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran. Iya. Baik. Kurang tepat sasaran. Oke, kalau gitu kurang tepat sasaran. Mungkin saya ke Bu Kadis kalau gitu, Bu. Masih ada kurang tepat sasaran begitu ya kalimatnya dari Pak Ihsan tadi. Apa sebenarnya problem yang dihadapi di lapangan? Kenapa masih ada begitu Bu kasus bantuan ini, BLT ini masih yang kurang tepat sasaran begitu? Nah, kalau kita melihat sebenarnya semua sudah ada masing-masing porsinya masing-masing ya. Tapi begitu didata dan muncul data DTKS yang dikirimkan ke Pusdatin, masih banyak lagi masyarakat kita warganya. Semalam kita ke Belawan dengan masyarakat yang mungkin untuk Kota Medan, Kecamatan Belawan yang terbanyak data DTKS-nya, masih banyak yang belum masuk ke DTKS. Nah, ini problemnya sudah kita sampaikan. Coba didata, diverifikasi ulang. Data itu verifikasi ulang masing-masing kabupaten kota, sehingga mungkin ada yang tertinggal akan dimasukkan, dan mungkin ada yang selama ini sudah mendapat sudah masuk ke DTKS tapi sudah mampu. Tolonglah masyarakat yang sudah mampu ini keluar, mundur dia ya, lugawola, jangan dia lagi, masih banyak lagi yang lain. Jadi kita melihat juga ini banyak problem yang dibawa, sehingga ada yang memang betul-betul kita melihat harus dia mendapat tapi tidak terdata di DTKS. Kalau kita menanyakan langsung, mereka bilang sudah dimasukkan data itu, sudah diverifikasi, dan muncul toh kembali lagi tidak ada lagi namanya. Jadi itu memang agak sedikit menjadi tantangan sebenarnya Bu. Iya, jadi tantangan bagi provinsi. Jadi kita berusaha untuk menyampaikan kabupaten kota, tolong sering-sering memvalidasi datanya, memverifikasi data, sehingga mungkin ada yang selama ini tidak masuk akan bisa dimasukkan seperti dibilang Pak Kabid tadi, ada satu sistem yang masing-masing di kabupaten kota yang linknya langsung ke Kementerian Sosial. Jadi mungkin harapan kita kabupaten kota verifikasi data dan mendata ulang. Nah, itu harapan kita. Baik. Oke, nanti saya minta tanggapannya juga dari Pak Ihsan dan tentunya dari Pak Hadian, tapi kita harus rehat dulu sejenak pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi di Sumut Menyapa.
Ya, kita masih di Sumut Menyapa pemirsa dan kita masih membahas topik kita di sore hari ini yaitu solusikah BLT mengatasi kesulitan warga. Kalau tadi saya sudah bertanya soal DTKS juga ya ke Bu Kadis begitu. Saya ke Pak Ihsan. Pak Ihsan, saat ini mungkin masih ada masyarakat yang merasa dia layak untuk mendapatkan BLT begitu, tapi namanya tidak terdaftar Pak di DTKS. Ini menjadi salah satu problem juga mungkin Pak yang dihadapi di lapangan. Iya, ini data ini menjadi problem utama. Kenapa? Karena tentunya kita berpikir jika ingin menyelesaikan suatu masalah harus valid dulu datanya. Nah, gimana kita mau menyelesaikan masalah kemiskinan kalau data kemiskinan sendiri belum valid? Nah, kita punya DTKS, Mbak Widya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS ini dibangun oleh Kemensos, domainnya Kementerian Sosial. Tadi saya sudah menyampaikan DTKS kita di Sumatera Utara hari ini itu sekitar 2.100.000 KK lebih. Nah, jumlah DTKS kita. Nah, kondisinya yang ditanya Mbak Widya tadi, ada masyarakat kita yang memang susah dan dia layak masuk ke DTKS. Tetapi tentunya syarat masuk DTKS itu harus dipenuhi. Administrasi kependudukan diusulkan oleh pemerintah setempat. Nah, jika 2 poin ini saudara kita yang miskin tadi tidak memenuhi, tentunya dia tidak akan dapat masuk ke DTKS. Nah, kondisi yang lain, ada warga kita, ada saudara kita yang pada saat itu memang kurang mampu dan masuk DTKS, tetapi pada hari ini dia sudah mandiri secara ekonomi. Nah, tetapi masih belum ada kesadaran untuk keluar. Mungkin masih merasa belum mandiri begitu. Iya, masih senang dibantu. Masih senang dibantu. Padahal kalau kita lihat secara ekonomi dia sudah mandiri. Nah, itulah yang kita harap. Bu Kadis juga melakukan beberapa kali sosialisasi kami ke kabupaten kota untuk ayolah kita keluar, istilahnya itu graduasi, graduasi dari DTKS, keluar dari program, seluruh program bantuan, baik dari PKH, BPNT, BST, BLT, sadar karena sudah merasa mapan, kita keluar biar saudara-saudara kita yang lain dapat masuk ke DTKS dan menerima bantuan. Oke, baik. Pak Hadian, ini menarik ya Pak Hadian ya soal DTKS. Ini problemnya saya rasa bisa berkepanjangan begitu, tidak selesai-selesai. Tapi kalau dari kacamata Anda melihatnya sebenarnya apa yang menjadi catatan Pak agar kemudian DTKS ini bisa valid, yang mendapatkan juga yang tepat begitu Pak Hadian? Pertama sebenarnya ada willing nggak dari pemerintah untuk memperbaiki ini, khususnya pemerintah pusat. Karena saya lihat nih DTKS ini semuanya kan dikooptasi oleh pusat. Jadi kita di lapangan nih Mbak Widya ya, selalu memfasilitasi, menengahi, memediasi masalah-masalah begini. Gaduh rakyat yang nggak nerima, merasa harus menerima, sementara yang nerima tidak pantas menerima. Ini gaduh di dusun-dusun ini. Kami di lapangan ya sebagai anggota dewan sering ini memediasi ini. Lalu akhirnya kita hadirkan kepala desa, lurah. Ya mereka selalu bilang, Bu Kadis, saya setiap berapa bulan diminta memperbaiki data. Tapi yang turun itu-itu juga. Nah berarti kan ini masalahnya di pusat sana. Ada willing nggak untuk memperbaiki ini menurut saya. Nah kalau seandainya Kementerian Sosial harus ngurusin data di Sumut saja ada 2.100.000 lebih ya. Bayangin ada 34 provinsi, ada berapa yang diurusin. Misalnya sistem itu atau cara itu nggak bisa. Ya kenapa nggak dibagi-bagi saja, didistribusikan ke tiap provinsi supaya lebih mudah. Kenapa harus dikooptasi sendiri oleh pusat? Itu menurut saya bisa menjadi alternatif solusi. Yang kedua adalah ya perbaiki mentalitas masyarakat gitu. Ya seperti Pak Ihsan katakan tadi, memang benar. Masyarakat kita ini kadang-kadang ya senang dibantu. Saya pernah ketemu ada orang dia punya penghasilan, punya kendaraan, ya sampai dapat 3 macam bantuan. Jadi kenapa Anda tidak tolak? Oh ya namanya rezeki Pak, katanya, masa saya tolak rezeki? Ini kan satu paradigma yang salah. Nah jadi apakah kita akan nerima begini saja? Lantas kita diam? Saya pikir tidak. Paling tidak pemerintah daerah dalam ini provinsi itu harus membuat satu sistem. Jadi kalau rakyat ini tidak bisa dibiarkan begitu karena mentalnya belum sehat ya, selalu mental menerima bantuan saja gitu. Ya kita harus pakai sistem aja Bu, bikin sistem gimana. Kalau memang menurut pengamatan dinas sosial ini sudah layak, sudah mapan, ya kita cut saja gitu. Nah ada regulasi itu untuk seperti itu, kriterianya jelas dia, transparan, dibuka kepada masyarakat. Jadi ketika dinas sosial menyetop bantuan kepada si A gitu, itu jelas.
kriterianya ada berdasarkan regulasi yang ada, dan itu kan bukan semena-mena. Saya pikir harus ada. Jadi kita jangan senang berada dalam kondisi nyaman, ya kan, zona nyaman. Udah biar aja begini terus gitu. Nggak bisa, sampai kapan? Suatu hari ini akan jadi bom waktu. Gitu menurut saya. Oke, Dan ini memang kerja keras kita, ini nggak gampang menangani ini. Oke, Bu Kadis, ada mungkin upaya yang sudah dilakukan Bu Kadis agar seperti yang tadi sudah disampaikan, yang udah mampu, udah bisa mandiri, tidak menerimanya lagi begitu? Ada mungkin upaya yang sudah dilakukan agar memang benar-benar tepat sasaran untuk BLT ini? Nah, karena data itu di kabupaten kota, kita udah mengajak Bapak Ibu Kepala Dinas Kabupaten Kota ya, Sumatera Utara dengan sosialisasi, rapat, pertemuan untuk membahas DTKS itu sendiri. Nah, kami berharap yang di bawah, yang di kabupaten kota, memang kemarin ada upaya untuk meletakkan label di masing-masing rumah. Kan nampak itu kalau dia warga masyarakatnya mampu, kan malu juga sih. Sudah sudah banyak label itu. ya, Bahkan label permanen itu. Permanen, tapi nyatanya kembali lagi datanya itu tadi seperti bilang Mereka nggak peduli. karena data tadi dipegang pusat, nggak ada kewenangan kita pemerintah provinsi untuk menghapuskan. Kalau ini kita hapus, kembali lagi, ulang lagi, malah lebih banyak lagi kadang. Nah, itu masalah kita. Baik. Yang lebih parah kan ada orang sudah meninggal tapi masih Masih muncul. terdaftar dalam penerima bantuan. Benar. Ini kan berarti kan laporan dari bawah ini nggak diserap oleh pusat. Oke, baik. Ada mungkin Pak, sudah disampaikan juga ke pemerintah pusat, kenapa tidak sebaiknya pemerintah provinsi saja nih yang memegang kewenangan untuk di provinsi itu sendiri begitu? Ada mungkin upaya Pak Ihsan? Jadi saya sepakat sama yang disampaikan Pak Dian. Ya, sebenarnya pendataan di daerah itu selayaknya, sebaiknya itu diserahkanlah ke daerah. Masing-masing daerah. Kenapa? Karena kalau di Kemensos, saya berpikirnya ya sederhana aja. Dari Jakarta tuh jauh kali jangkauannya kalau harus ke kabupaten kota, ke kampung Pak Dian, ke Batubara dari Jakarta ya kan Pak. Nah, apa salahnya diserahkan domain itu kembali ke provinsi yang ada. Tetapi mungkin karena memang ini sumber bantuannya dari APBN. Iya. Nah, PKH, BLT, bantuan minyak goreng, ini sumber dananya kan dari APBN. Jadi saya masih beranggapan karena ini sumber dananya masih APBN, jadi domain data itu masih dipegang oleh Kementerian Sosial. Nah, untuk masyarakat yang ingin tahu begitu, apakah dia sebenarnya sebagai penerima bantuan atau tidak, mungkin Pak bisa disampaikan juga kemana untuk bisa mengecek begitu dia sebagai penerima bantuan atau tidak? Itu Kemensos ada membangun aplikasi namanya 6NG. 6NG ini adanya di kabupaten kota. Nah, jika masyarakat ingin lihat, bisa menanyakan ke pendamping ya. Saya jabarkan dari mulai yang paling bawah. Pendamping PKH itu ada di tingkat desa. Sampai nanti ke TKSK namanya. TKSK itu di tingkat kecamatan, baru ke kabupaten. Ada perwakilan di kabupaten. Tanyakan ke pendamping apakah yang bersangkutan, apakah saya menerima bantuan dari pemerintah. Karena seluruh data DTKS itu ada di kabupaten kota. Oke, baik. Bu Kadis, ini berbicara soal BLT lagi ya. Rawan sekali ketika BLT ini disalurkan kepada masyarakat, ada oknum-oknum nakal begitu Bu yang kemudian melakukan penyelewengan. Nah, upaya pencegahan yang dilakukan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara agar hal-hal ini tidak terjadi lagi, apa yang dilakukan Bu Kadis? Nah, ini memang penyakit masyarakat kita ini ya. Satu sisi mereka mau menggampang menerima di rumah, ya kan. Satu sisi ada yang membawakan. Jadi sebenarnya kalau masyarakat kita langsung datang, misalnya ke PT Pos, dia langsung saja datang dengan membawa undangan yang telah disampaikan kepada mereka, tidak ada masalah. Tapi karena mungkin satu sisi agak repot, pikirkan jauh. Jadi ayo ini kan perkara angkutan dan lain sebagainya. Jadi sudah dikoordinir sehingga mungkin ada deal-deal di lapangan. Kalau keluar ini, ayo kita. Tapi kita berharap kepada masyarakat, seluruh masyarakat di Provinsi Sumatera Utara, ayo kalau memang itu hak Bapak Ibu, ya ambil langsung dengan membawa undangan yang telah diserahkan. Jangan pakai pihak ketiga dan lain sebagainya. Itu mengurangi pendapatan. Betul. Kan? Akhirnya mengurangi pendapatan. Jadi ada pihak ketiga yang ingin yang masuk ke situ. Sudah ada mungkin Pak laporan-laporan dari masyarakat bahwasannya ada penyelewengan yang terjadi. Ada mungkin yang terjadi seperti itu di Sumut?
Baru-baru ini kita sama Bu Kadis memanggil PT Pos ya, PT Pos yang ada di Medan. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pengaduan karena memang masyarakat langsung datang. Nah, kita juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat penyaluran ini melalui PT Pos. Kita ketahui PT Pos ini ada sampai di kabupaten. Jadi tidak begitu jauh jaraknya sekarang KPM, keluarga penerima manfaat, untuk mengambil bantuan di kantor pos. Dan ada beberapa titik seperti kemarin di Kecamatan Belawan, Pak Gubernur juga hadir bersama Pak Menteri. PT Pos datang menjemput bola. PT Pos datang ke kantor camat memberikan bantuan. Jadi alhamdulillah di Sumatera Utara belum ada ya Bu Kadis ya? Iya. Belum ada laporan Belum penyelewengan. ada laporan. Artinya kalau untuk di Sumatera Utara sudah berjalan cukup baik begitu ya. Iya. Oke. Pak Adian, Anda melihatnya seperti apa Pak? Kalau di Sumatera Utara ini sudah berjalan cukup baik begitu, artinya pengawasannya juga baik. Mungkin ini karena memang sistem pemberian bantuannya berdasarkan memasukkan uangnya ke rekening begitu ya. Kalau tadinya ini langsung diberikan secara tunai, mungkin penyelewengan itu bisa terjadi juga begitu ya Pak Adian? Ya kalau kita berharap ini nol penyimpangan nggak bisa, bagaimanapun ya, apapun sistemnya, baik itu balsem, bantuan langsung sembako ataupun BLT, tetap aja namanya orang mau main-main pasti ada ya. Makanya solusinya menurut saya, jangan bantuan-bantuan langsung ini menjadi satu program yang terus-menerus dan menjadikan satu-satunya solusi. Jangan, ini hanya temporer saja. Kita harus itu sepakati dulu bahwa ini adalah temporer. Nah, sambil ini diberikan secara temporer, pemerintah ya mengatasi hal-hal yang membuat masyarakat menjadi miskin. Masyarakat menurun daya belinya, kan pertama karena harga-harga tinggi sebenarnya. Lalu cari harga tinggi itu apa penyebabnya, lalu kentaskan. Nah, jadi ketika tadi seperti Mbak Widya bilang, jadi BLT di stop, ya BLT di stop setelah harga ini stabil gitu. Kalau harga masih sebegini, BLT di stop ya akan chaos nanti kan begitu. Tapi kita tidak tahu nih Pak kapan harga-harga bakal stabil. Ini dia masalahnya. Jadi kuncinya ada di pemerintah. Jadi makanya saya bilang tadi solusinya harus solusi strategis. Makro, jangan yang remeh-temeh begini. Ini kan masalah remeh-temeh ini. Tapi saya ingin mendalami, boleh nih ke Pak Ihsan. Boleh. Tadi masalah penerima lalu dianggap oleh dinas sosial sudah layak, sudah tidak berhak menerima karena dia sudah mapan. Itu kriterianya ada jelas enggak? Kalau ada jelas kriterianya, tegakkan saja menurut saya. Jadi jangan dihimbau masyarakat 100 orang dihimbau belum tentu 20 orang itu sadar. Jadi saya pikir tegakkan saja peraturan, keluarkan dia dari data, lalu kemudian masukkan orang baru yang lebih berhak. Saya pikir Silakan Pak Ihsan. Pertanyaan Pak Dian, permasalahannya domain mengeluarkan dan memasukkan DTKS itu bukan kita di provinsi, di Pak. pusat Di ya. pusat. Kembali lagi ke pusat Itu atas dia. usulan dari pemerintah kabupaten kota Iya. yang mengeksekusi itu di Kemensos, di Pusdatin Kemensos. Makanya mudah-mudahan ya dialog kita ini juga didengar lah Didengar, gitu ya, nyampe ke mudah-mudahan. pusat. Saya selalu menyuarakan itu. Jadi pemerintah pusat itu jangan mengkooptasi sepenuhnya. Oke lah tadi karena memang uangnya uang APBN, kan ada cara lain sebenarnya yang bisa ditempuh. Misalnya diarahkan menjadi DAU atau apa Ya, gitu. Kan bisa juga bisa. menjadi domainnya pemerintah Domainnya provinsi. pemerintah pusat. Duitnya Sehingga dikasih ke pengaturan provinsi. datanya ada di provinsi. Betul. Kan gampang saja. Betul. Makanya saya katakan tadi kuncinya satu, adakah willing untuk itu atau tidak gitu loh. Malah sebenarnya beban dari pemerintah pusat berkurang begitu ya Pak kalau misalnya diberikan ke Betul, pemerintah provinsi seperti betul. itu. Sebenarnya begitu. Oke, baik. Nah, Pak Hadian dan juga Bu Kadis, Pak Ihsan maksud saya dan juga Bu Kadis, dengan banyaknya masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, apakah kemudian bantuan sosial ini sudah dirasa sesuai begitu, sudah sesuai dengan kondisi di lapangan begitu Pak Ihsan? Menurut saya sudah sangat membantu. Tadi saya sampaikan di awal pandemi Pak Gubernur mengambil kebijakan yang saya rasa luar biasa itu. 1 juta paket sembako disebar, itu hampir 50% dari DTKS kita, Mbak Widya. Nah, pada saat awal pandemi kita juga berkolaborasi dengan swasta, Mbak Widya. Nah, dengan pelaku usaha swasta itu juga care. Jadi pandemi ini kita ambil nilai positifnya, tumbuh rasa saling tolong menolong, ya Pak Dian. Karena adanya pandemi ini kita lihat kemarin rasa tolong menolong itu meningkat luar biasa, Mbak Widya. Gudang logistik kita itu di asrama haji itu penuh.
Nah, dan kita bisa memberikan bantuan ke masyarakat, bantuan dari perusahaan swasta itu mengalir deras lah. Oke. Jadi pemerintah tidak berdiri sendiri. Pelaku usaha swasta itu ikut berpartisipasi membantu pemerintah dalam membantu masyarakat. Oke, baik. Bu Kadis, berarti dari kelompok-kelompok sosial sendiri juga masih banyak begitu yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk di Sumatera Utara ya? Ya, khususnya untuk yang pandemik ini ya, kita berharap seperti Pak Ihsan, itu tadi masih ada jiwa rasa tolong menolong itu harus kita kembangkan dan memang jangan kita hentikan. Mungkin banyak masyarakat yang mampu dan juga pihak-pihak ketiga perusahaan-perusahaan dengan CSR-nya bisa membagikan. Kalau memang pemerintah itu sendiri mungkin tidak bisa seperti yang sekarang ini, kita masih hidup dengan walaupun kondisi COVID, Provinsi Sumatera Utara masih kita lihat masih bisa menjalankan seluruh pemerintahan baik di masyarakat juga dengan pihak ketiga tadi. Seperti saya bilang, pemerintah Sumatera Utara tidak bisa berdiri sendiri dengan menyalurkan bantuan COVID yang begitu banyak ya, dengan anggaran yang begitu banyak tanpa bantuan dari pihak swasta. Oke, baik. Pak Ihsan, sebenarnya kalau dari 33 kabupaten kota, apakah jumlah bantuan yang diberikan itu sama Pak? Atau berbeda-beda begitu, tergantung dari daerah masing-masing? Kalau isinya sama, tapi jumlah penerimanya tentunya berbeda. Setiap kabupaten kota itu memiliki jumlah orang miskin dan jumlah penduduk yang berbeda-beda, Mbak Widi. Tapi kalau isinya sama, tadi sama, dijelaskan ya? Bu Kadis, isinya sama. Kalau dia BLT itu 200.000 per bulan, bantuan minyak goreng dia 100.000 per bulan, itu sama semua. Oke, baik. Nah, Pak Hadian, kalau dari Anda sendiri, bagaimana kemudian solusi ataupun masukan dari Anda agar kita di masyarakat bisa bangkit lagi Pak perekonomiannya begitu, walaupun memang saat ini kita ya perlahan-lahan bertahap-tahap begitu, Pak Hadian? Ya, yang pertama saya pikir ciptakan lapangan kerja itu yang pertama sekali harus dibuat oleh pemerintah. Akibat 2 tahun kita didera oleh pandemi COVID ini luar biasa ya. Mungkin Dinas Sosial punya data berapa banyak rakyat Sumut yang kena PHK, kehilangan pekerjaan. Kemudian yang usaha mikronya tidak jalan karena mungkin katakanlah pangsa pasarnya tertutup, misalnya pariwisata gitu kan, apalagi yang berkaitan dengan COVID. Nah, itu harus punya data, lalu bagaimana memulihkan mereka kembali dengan cara membuka peluang-peluang untuk mereka bisa kembali bangkit berusaha. Nah, yang kedua ya harga-harga bahan pokok itu distabilkan. Itu. Kalau itu udah stabil, mudah-mudahan lah. Sekarang begini ya, dengan harga goreng tinggi begini, minyak goreng tinggi begini, orang mau jual gorengan juga segan, mau berapa jualannya gitu kan. Nah, tapi kalau harga minyak gorengnya sudah stabil, itu akan tumbuh nanti di masyarakat itu. Harga-harga rendah, harga-harga kembali normal, maka mereka akan kembali berusaha. Nah, terus belum lagi ini Mbak Widya mungkin nggak terkait sih dengan sosial ya. Ini tenaga kerja, ada bantuan yang saya tadi singgung itu. Bantuan tambahan insentif bagi karyawan yang bergaji di bawah 5 juta. Itu datanya pasti nggak di sosial ya, itu di tenaga kerja. Ini juga perlu saya sampaikan di sini ya, bahwa pemerintah juga harus perhatikan ini. Jangan sampai ini menjadi permasalahan baru nanti muncul. Karena yang saya baca adalah bahwa bantuan 600.000 per bulan tambahan insentif dari gaji di bawah 5 juta itu dikaitkan dengan BPJS. Orang yang ikut BPJS. Nah, kalau yang tidak ikut BPJS bagaimana? Secara undang-undang mereka pekerja. Nah, jadi ini akan jadi jangan-jangan ada konflik apa namanya sosial pula di masyarakat, ya kan? Karena dia tidak ikut BPJS dia tidak berhak. Nah, memang sebenarnya telak apanya ya, jelas gitu kriterianya. Tapi kan ini saya pikir juga akan menimbulkan masalah baru. Nah, hal seperti inilah yang harus difikirkan secara bijaksana oleh pemerintah gitu loh. Jadi kuncinya kalau menurut saya BLT sebagai crash program ya, program yang sifatnya temporer is oke, saya setuju, nggak apa-apa. Dan manfaatnya juga terasa oleh masyarakat. Tapi jangan dijadikan program jangka panjang.
Lantas dengan adanya BLT, pemerintah juga nyaman, udah kasih BLT aja terus gitu. Lupa terhadap kewajibannya memperbaiki harga-harga pokok, ya kan? Memperbaiki harga pupuk yang begitu tinggi hari ini gitu kan, dan lain sebagainya. Oke Pak. Saya pikir itu. Oke, apakah ada nggak sih kemungkinan sebenarnya Pak untuk minta ditambahkan anggaran dari pemerintah pusat gitu ke pemerintah provinsi begitu Pak Adian? Adakah mungkin kemudian kalau dari tanggapan Anda? Provinsi minta ke tambahan pusat. anggaran. Ya itu sebenarnya bisa juga ya, bisa saja dalam setiap musrenbang kan ajuan-ajuan kita juga selalu ini. Cuma kan kemampuan negara juga ada. Nah kalau seandainya katakanlah kuenya itu juga, APBN-nya itu juga, gitu kan nggak mungkin ada tambahan. Saya pikir kewenangannya yang boleh ditingkatkan, solusinya gitu. Kayak tadi misalnya ada 3 tadi sumber bansos, semuanya berpusat dari APBN, lalu APBN semua yang nanganin. Nah pemerintah provinsi kan jelas itu daunnya segini. Nah kalau nanti ada pembagian kewenangan, otomatis kan berpengaruh juga kepada dana alokasi umumnya. Gitu kan, nah, ini untuk ini kewenangannya sama saja kan sebenarnya dengan penambahan anggaran ya, meskipun itu hanya berupa kewenangan, tetapi efeknya saya lihat nanti akan lebih efektif. Karena bisa langsung dimonitor, bisa langsung dijalani oleh pemerintah daerah, saya pikir itu. Oke. Pak Ihsan, untuk bantuan ataupun insentif bagi pekerja begitu yang gajinya di bawah 5 juta tadi seperti yang sudah disebutkan, seperti apa penerapannya Pak sudah di lapangan? Tentunya ini domainnya di Dinas Tenaga Kerja. Iya, bukan di Dinas Sosial. Terkait tenaga kerja itu Dinas Tenaga Kerja yang mengurusi. Oke, baik. Kalau dari Bu Kadis, apa kemudian pesan yang harus yang bisa disampaikan begitu kepada masyarakat terkait dengan BLT yang diberikan oleh pemerintah ini? Mungkin sebaiknya dimanfaatkan untuk seperti apa kalau dari Bu Kadis sendiri? Ya, kalau kita melihat BLT yang diberikan pemerintah kepada masyarakat ini ya untuk kebutuhan masyarakat miskin sehari-hari ya. Tapi kita berharap juga supaya masyarakat kita ini jangan menunggu hanya itu. Coba ada kemauan untuk berkreasi yang lebih baik. Jadi istilahnya jangan menunggu. Tapi kalau memang saat ini ya BLT itu harus digunakan untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Oke, Pak Ihsan mungkin ada tambahan? Ya, menambahi sedikit apa yang disampaikan Bu Kadis, manfaatkanlah bantuan sosial dari pemerintah ini untuk hal-hal yang berguna, untuk anak sekolah, kepenuhan gizi di rumah tangga, dan jangan lupa ditabung untuk persiapan. Untuk persiapan di masa selanjutnya begitu. Persiapan agar bisa keluar dari sebagai penerima, kita berharap mereka malah bisa memberi nantinya. Oke. Pak Hadian, dari Pak Hadian juga mungkin pesannya, baiknya Pak, kalau sudah dapat bantuan BLT dari pemerintah, ini digunakannya dengan sebaik-baiknya untuk apa sebenarnya? Ya pertama, ya kalau menerima gunakanlah sesuai ketentuan. Kalau untuk beli minyak goreng ya beli minyak goreng. Untuk beli gas ya beli gas, itu kan harus seperti itu kalau memang menerima. Tapi yang terpenting bagi saya, pesan saya kepada masyarakat Sumatera Utara khususnya yang menerima bantuan, jangan mogah lah kalau orang batubara bilang. Jangan mogah, jangan mentang-mentang, jangan kesenangan terus dapat bantuan. Karena ini tidak akan terus begini. Ya kita akan terus support pemerintah pusat untuk mengentaskan hal-hal yang sangat penting sebenarnya. Jadi jangan rakyat ini senang dikasih yang instan-instan, lalu akhirnya mulutnya diem. Lupa kepada permasalahan-permasalahan yang sebenarnya ada, begitu kan, harga-harga tinggi, tidak terjangkau. Ini yang sebenarnya permasalahan. Saya Mbak Widya ya, kalau harga minyak goreng normal, harga pupuk normal, harga gas normal, harga BBM normal, nggak pala ada BLT, saya jamin clear. Clear begitu ya. Benar nggak Pak? Nggak usah ada BLT-BLT-an, nggak usah ada PKH-PKH-an. Baik. Tapi harga semua normal, pasti bagus. Harga semua normal, itu yang menjadi harapan kita ya Pak. Jadi pemerintah tidak perlu mengucurkan BLT, masyarakat juga tidak perlu bergantung begitu kepada BLT. Begitu. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Kadis, Pak Ihsan, dan juga Pak Hadian yang sudah hadir di Studio 2 TVRI dalam acara kita hari ini, Sumut Menyapa. Mudah-mudahan apa yang menjadi diskusi kita hari ini bisa menjadi pembelajaran juga untuk masyarakat begitu ya yang menyaksikan. Baik, pemirsa, kita tutup dulu sampai di sini. Kita akan kembali lagi tentunya di Sumut Menyapa minggu depan. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa.